Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi studi kelayakan bisnis, yaitu Donat Rainbow. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari saya, Nilo Putuyati Sintia Dewi, dan adapun dua rekan saya yang terdiri dari Niputu Nilam Jati Pratiwi dan Niputu Mia Arini. Baik, kita langsung saja untuk pembahasan materinya. Gambaran umum usaha. Usaha ini merupakan jenis usaha kecil rumahan yang menjual jenis dessert atau makanan ringan, yaitu donat rainbow, yang lezat dan disajikan dengan bentuk tampilan yang menarik. Donat merupakan salah satu jenis makanan ringan yang memiliki banyak penggemar, di mana semua kalangan masyarakat tahu akan produk donat ini. Donat adalah camilan populer masyarakat Indonesia dengan begitu banyak variasi topping yang sangat menarik. Donat disukai segala usia, yaitu usia anak-anak hingga dewasa, bahkan orang tua. Pelaku bisnisnya pun dari berbagai kelas, mulai jajan toko biasa dengan topping hanya gula halus atau bahkan tanpa gula, outlet, kafe di mana-mana, toko kopi kekinian, hingga restoran. Donat yang dijajakan di toko biasa dikenal dengan istilah donat kampung, sedangkan yang beraneka bentuk dan topping diberi istilah donat modern. Masing-masing peminat tentu saja belum tentu bisa dipahami alasannya. Visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan makanan ringan dengan hanya terjangkau dan menggunakan bahan alami. Yang kedua, menciptakan keuntungan dari kegiatan usaha. Visinya yaitu memperkenalkan donat rainbow ini pada masyarakat melalui keluarga, teman, kerabat, ataupun media sosial. Yang kedua, mengutamakan kemudahan dalam pembelian atau pemesanan. Yang ketiga, menjunjung tinggi pelayanan yang ramah, cepat, dan tanggap. Yang keempat, mengutamakan kebersihan serta kualitas dalam produksi ataupun pemasaran. Yang kelima, mampu bersaing dalam pasar dan menghasilkan keuntungan maksimal. Aspek hukum. Dalam kegiatan usaha ini, tidak ada izin dari pemerintah karena masih termasuk dalam usaha kecil dan menengah rumahan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 2011 mewajibkan setiap pangan olahan untuk mendaftarkan pangan olahannya. Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran. Aspek teknis. Penentuan lokasi bisnis. Lokasi bisnis terletak di Jalan Cokro Aminoto nomor 235 Ubung. Lokasi dipilih karena terletak di pinggir jalan raya yang besar dan mudah ditemukan oleh pelanggan ataupun ojek online. Lokasi juga dekat dengan sekolah, rumah sakit, kantor desa, dan masjid. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dalam bisnis ini menggunakan bahan dan alat membuat kue yang disajikan dalam rencana produk, sedangkan prasarana yang digunakan adalah bangunan toko yang digunakan untuk produksi tersebut dengan pelanggan. Yang ketiga, perencana produk. Donat adalah kue kecil yang biasa diisi topping atau isian lain. Donat rainbow dapat menggunakan bahan yang alami dan sebagai bahan bakunya. Adapun bahan baku dan alat yang digunakan sebagai berikut. Bahan yang diperlukan untuk produksi donat. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi 1 kg. Yang kedua, tepung terigu protein sedang 200 gram. Yang ketiga, gula pasir 150 gram. Yang keempat, kuning telur 9 buah. Yang kelima, putih telur 3 buah. Yang keenam, ragi instan 15 gram. Yang ketujuh, susu bubuk 150 gram. Yang kedelapan, margarin 90 gram. Yang kesembilan, garam 5 gram. 10, minyak goreng 1 liter. 11, pewarna makanan merah 5 ml. 12, pewarna makanan kuning 5 ml. 13, pewarna makanan hijau 5 ml. 14, pewarna makanan biru 5 ml. 15, glaze coklat 4 warna 1 kg. 16, keju cheddar 500 gram. 17, kacang tanah sangrai 200 gram. 18, coklat meses 200 gram. Alat yang digunakan, yang pertama bowl 1 buah, 2 mixer 1 buah, 3 loyang besar 3 buah, 4 wajan 1 buah,
5 spatula 1 buah, 6 kompor gas 1 buah, 7 gas LPG 1 buah, 8 timbangan 1 buah, 9 sendok 1 buah, 10 plastik wrap 1 roll, 11 box donat 10 box, 12 cetakan donat. Gambarnya bisa dilihat pada PowerPoint. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu proses penjualan. Karyawan yang bekerja sebanyak 2 orang. Karyawan pada shift pertama mulai bekerja pada pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore, di mana karyawan ketika baru sampai di tempat kerja, mulai membersihkan lingkungan sekitaran toko dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk penjualan. Dan karyawan pada shift kedua mulai bekerja pada pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Ketika mendekati pukul 9 malam, kira-kira 15 menit sebelum jam 9 malam, karyawan mulai merapikan peralatan dan membersihkan peralatan atau perlengkapan serta daerah sekitaran toko. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, analisis lingkungan atau SWOT. Pada zaman sekarang, usaha bisnis di dalam bidang kuliner, terutama dalam bidang kue, sangatlah banyak dan juga digemari. Oleh karena itu, untuk mengembangkan analisis perspektif masa depan, kami menggunakan metode SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Yang kedua ada analisis STP yang terdiri dari segmentasi pasar, target penjualan, dan positioning. Selanjutnya ada analisis 4P yang terdiri dari produk atau produk, place atau tempat, price atau harga, dan promotion atau promosi. Yang terakhir ada strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran produk yang dipergunakan. Yang pertama, perkenalan bisnis. Yang kedua, membangun jaringan dengan usaha lain. Yang ketiga, menciptakan inovasi produk. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kelima, promosi dengan media internet. Dan yang terakhir, pembauran desain kemasan. Aspek manajemen SDM. Yang pertama itu pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab untuk memimpin organisasi bisnis ini dengan melaksanakan pengawasan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Produksi, Pemasaran, Keuangan, serta Riset dan Pembangunan. Adapun tanggung jawab yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah bertanggung jawab kepada seluruh anggota timnya untuk keberhasilan dan kemajuan dari tim ini. Yang kedua, produksi dan pemasaran. Bagian produksi dan pemasaran dijadikan satu departemen. Bagian ini akan mengurus bagian produksi mulai dari penyediaan bahan baku, pembuatan donat rainbow, dan pemeliharaan alat produksi. Yang ketiga ada keuangan dan SDM. Bagian keuangan dan SDM dijadikan satu departemen. Bagian ini akan mengurus tentang keuangan toko seperti alur kas, laporan keuangan, dan mengkoordinir dari pengawasan terhadap keuangan toko. Selain itu, bagian ini juga akan mengurus tentang pelatihan karyawan, jadwal kerja karyawan, perhitungan gaji karyawan, rekrutmen karyawan, dan pengawasan terhadap karyawan. Yang terakhir ada karyawan. Karyawan operasional di sini mengatur hal-hal dalam operasional toko seperti pembuatan donat rainbow, melayani pelanggan, ikut adil dalam pemasaran donat rainbow, pemeliharaan barang-barang di toko, dan menjaga kebersihan toko. Selanjutnya itu ada aspek keuangan. Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rancangan investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan. Dengan membandingkan pengeluaran dan pendapatan, berikut merupakan penjelasan aspek keuangan. Yaitu yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Bisa dilihat di samping ini. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputri Lambeti Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai variable cost atau biaya variabel atau biaya yang habis dipakai. Yang pertama, ada tepung terigu protein tinggi. Kita membutuhkan 1 kilo untuk sekali produksi, dan 1 bulan kurang lebih kita membutuhkan 27 kilo. Dengan harga satuan 14.000, sehingga total harganya yaitu 378.000. Lalu yang kedua ada tepung terigu protein sedang.
Untuk satu kali produksi kita membutuhkan 200 gram. Dan untuk 1 bulan kurang lebih kita membutuhkan 27 kilogram. Dengan harga 5.000 per 200 gram, jadi total harganya menjadi 135.000. Begitu selanjutnya sampai dengan di plastic wrap. Nah, di plastic wrap kenapa hanya membutuhkan 2 per bulan? Karena plastic wrap itu satu roll itu panjang dan kita biasanya pakai plastic wrap itu 2 kali atau 3 kali. Jadi karena fungsinya cuma hanya menutupi untuk frosting donat agar dia mengembang. Jadi kita hanya membutuhkan 2 roll per bulan dengan harga satuan 15.000, dengan total harga untuk plastic wrap yaitu 30.000. Nah, total untuk seluruh variable cost yaitu 2.149.000. Nah, untuk total investasi atau total modal yaitu fixed cost tadi ditambah dengan variable cost. Hasilnya yaitu 6.120.000 ditambah dengan 2.149.000 menjadi 8.269.000. Baik, sekarang kita akan lanjut ke harga pokok penjualan. Nah, untuk harga pokok penjualan beberapa variabel yang dipakai yaitu yang pertama bahan baku langsung. Untuk bahan baku langsung itu jumlahnya yaitu 2.149.000. Lalu lanjut ke biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya untuk pegawai produksi yaitu 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita ada biaya overhead tetap seperti internet, air, telepon, dan listrik itu 500.000. Lalu kita juga ada biaya overhead pabrik atau biaya overhead variabel untuk pemasaran yaitu 1 juta rupiah. Lalu kita juga ada biaya penyusutan untuk aktiva tetap per bulan. Artinya biaya penyusutan ini disisihkan jika aktiva tetap kita ada yang rusak, kita bisa ganti dan sudah ada dadanya. Jadi untuk biaya penyusutan aktiva tetap kita per bulan itu adalah 510.000. Jadi untuk harga pokok produksi kita jumlahkan semuanya dari bahan baku langsung, dari biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, dan biaya penyusutan aktiva kita jumlahkan semuanya dan kita mendapatkan untuk harga pokok produksi 1 bulan itu 6.159.000. Nah, kita kan ada penjualan 1 bulan itu 300 box. Jadi untuk HPP per produk per 1 box yang isinya 6 pieces donat yaitu 20.530. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan laba rugi bulanan. Dari sini kita pakai laporan laba rugi bulanan bulan Januari 2021. Yang pertama itu adalah penjualan. Penjualan kita untuk bulan Januari 2021 yaitu 300 box dengan 1 box kita jual 35.000, mendapatkan hasil 10.500.000. Lalu lanjut ke harga pokok produksi. Dari bahan baku langsung kita ada biaya yaitu 2.149.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 2 juta rupiah. Jadi untuk laba kotor kita kurangi penjualan dengan harga pokok produksi yaitu tadi 10.500.000 dikurangi dengan 4.149.000 sehingga menghasilkan laba kotor 6.351.000. Lalu lanjut kita ke biaya operasionalnya. Untuk biaya administrasi dan pemasaran, kita ada biaya listrik yaitu 200.000, lalu ada biaya air 100.000 dan biaya telepon dan internet yaitu 200.000. Lalu lanjut ke biaya lain-lain. Yang pertama kita ada biaya penyusutan aktiva tetap kita yaitu 510.000. Lalu ada pajak penghasilan 10% yaitu 10.500.000 dikali 10% itu mendapatkan hasil 1.050.000. Untuk total biaya operasional yaitu biaya administrasi dan biaya lain-lain tersebut dijumlahkan menjadi 2.060.000 sehingga kita mendapatkan laba bersih yaitu tadi laba kotor 6.351.000 dikurang dengan 2.060.000 menghasilkan laba bersih yaitu 4.291.000. Selanjutnya yaitu penghitungan BCR atau Benefit Cost Ratio. Benefit Cost Ratio ini adalah rasio dari hasil penjualan dengan beban operasional selama sebulan. Nah, untuk rumusnya BCR sama dengan penjualan dibagi dengan beban operasional.
Untuk penjualan 1 bulan, kita mendapatkan hasil yaitu 10.500.000 dibagi dengan beban operasional 1 bulan yaitu 2.060.000 sehingga menghasilkan 5,10. Nah, jika BCR ini di atas 1, maka usaha tersebut dapat dilanjutkan dan sangat layak untuk dijadikan investasi. Dengan nilai BCR di atas 1 yaitu 5,10, berarti usaha Donat & Bu ini sangat layak untuk diteruskan. Selanjutnya yaitu perhitungan payback period. Nah, untuk perhitungan payback period ini untuk menunjukkan seberapa lama usaha tersebut dapat mengembalikan modal investasinya. Adapun perhitungannya yaitu payback period sama dengan total initial investment dibagi dengan profit per month. Nah, untuk total initial investment-nya itu yang tadi fixed cost ditambah dengan variable cost. Itu adalah 8.269.000 dan untuk profit per month-nya tadi kita sudah dapat laba bersih dari laporan laba rugi yaitu 4.291.000 sehingga menghasilkan 1,9. Nah, menurut perhitungan di atas kita perlu 1,9 bulan atau bisa dibilang 1 bulan lebih 9 hari. Atau kalau kita bulatkan lagi mungkin 2 bulan ya. 2 bulanan sudah kembali lagi modal investasi tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari seluruhnya, atas data-data yang sudah kita paparkan tadi, kesimpulannya adalah Donat Rainbow ini, usaha Donat Rainbow ini sangat layak dijalankan. Dengan benefit cost ratio-nya itu di atas 1, yaitu 1,49, dan payback periodnya yaitu 1,9 bulan atau 1 bulan 9 hari, usaha ini layak sekali untuk dijalankan dan diteruskan. Lalu untuk rekomendasinya, dari semua penjelasan yang tadi, usaha Donat Rainbow ini sangat layak untuk dijalankan. Jadi, kami yakin sekali untuk usaha ini dia akan berkembang dengan baik, dengan perhitungan benefit cost ratio dan payback period tadi. Dan karena dunia kuliner ini juga sangat berkembang, banyak sekali ada jajan-jajanan. Saya yakin usaha Donat Rainbow ini bisa bersaing dengan para pesaing-pesaing di dunia kuliner. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.